Aduh. Ya. Oke guys, kali ini gua memiliki sebuah Toyota Suzuki R3. Ini yang tahun 2013 tipe GX. Ada lagi di atasnya yang GX elegan, cuman dia hanya berbeda aksesoris. Tapi ini yang GX mobil pribadi sendiri. Kenapa gue pilih mobil ini? Kalian tonton aja videonya sampai selesai. Cek juga. Oke, kali ini adalah Suzuki R3 tipe GX tahun 2013 otomatis. Kenapa gue pilih mobil ini? Sebenarnya gue baru dapat di bulan Januari kemarin. Sebelumnya gue memakai Toyota Avanza G yang 2013 juga. Karena gue pengen ngerasain Suzuki itu kayak gimana sih rasanya. Ternyata enak bro. Bener-bener rekomendasi buat lo dah. Harga mobil ini sudah di angka 90 sampai 130-an juta untuk tipe yang tertinggi dan kondisi good original seperti itu. Dan gue dapat ini langsung dari tangan pertama, jadi nggak perlu dandan lagi. Service komplit. Saya berencana sih ngejual mobil ini juga, tapi ya nunggu konfirmasi istri pengen ganti apa. Oke, secara desain. Desainnya ini simple. Saya agak kurang suka dengan yang model 2016 gitu, yang dia udah menyatu grillnya dengan lampu, kemudian ya embel-embel seperti itu. Tapi menurut saya ini yang lebih simple, elegan dan enak dipandang. Tersedia fog lamp 2 piece, aksen chrome pada bagian grill dengan 3 lapis ini. Dan ini merupakan pengembangan Suzuki. Dia sebenarnya dibuat tahun 2012, cuman hanya tersedia trim yang manual dan belum double blower untuk AC-nya. Dan karena Suzuki melihat pasarnya itu sangat laku, jadi 2013 dia terapkan untuk yang GX dan GL, kemudian GA, juga ada GX elegan seperti itu. Untuk yang tipe GX ini dia yang 2013 dia berbeda grillnya ya. Untuk yang 2012 dia polos, 2013 sudah chrome. Cukup bagus desainnya seperti itu. Ini hanya tambahan dari saya. Karena apa? Karena istri kalau lagi nyupir itu suka nyerempet-nyerempet trotoar. Jadi ini yang sering kena penyok-penyok. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian kalau punya istri yang sering nyerempet-nyerempet. Ini cocok nih. Ini juga ada guard bumper juga saya belikan. Nggak ada gunanya juga karena yang diserempet juga di pintu-pintu juga. Oke, seperti ini untuk antena. Dia antena radio tersedia di situ. Itu membuat mobil ini seperti imut gitu. Jadi cowok maupun cewek itu cocok pakai mobil inilah. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Kemudian di bagian samping, buritan-buritan desain dari mobil ini cukup elegan. Dan bodi mobil ini cukup tebal ya dibanding rival-rivalnya seperti itu. Ban yang dipakai profilnya itu 185/65 ring 15. Kalau untuk yang rivalnya masih di ring 14. Jadi ini cukup proper lah ya. Jadi tidak cungkring seperti itu. Tidak seperti sebelahnya itu Avanza. Terdapat emblem VVT di sini, kemudian spion sudah tersedia lampu sen dan kawan-kawan, door handle model tarik seperti itu, juga ada talang air di sini. Tidak ada roof rack. Kemudian ya seperti ini desainnya. Cukup elegan. Memang dia agak rendah.
Dia tidak seperti mungkin Avanza, dia lebih rendah sedikit. Jadi pengendaraan mobil ini itu mirip-mirip sedan seperti itu. Jadi kalau kalian mau beli sedan, kalian sebelumnya pakai mobil ini kalian nggak awam, karena ini rasanya rasa sedan. Basis dari mobil ini adalah Suzuki Swift. Pengembangan Suzuki Swift yang diperbesar dan ditambah row ketiga. Cukup asik sih pengendaraan mobil ini. Sekarang kita pindah ke belakang. Desain belakangnya. Desain belakangnya ini cukup proper. Dia tidak terlalu banyak chrome, hanya di bagian sini saja. Kemudian ini spoiler saya tambahkan sendiri karena apa? Karena biar ganteng. Saya kasih warna merah karena apa? Karena kalau di mall ada 10 biji parkir mobil begini. Gue bingung. Tipe yang GX. Kalau yang elegan di sini ada elegan. Dia hanya berbeda aksesoris. Kemudian ini tambahan. Ya. Garnish chrome aja di sebelah sini terdapat wiper, tapi belum ada elemen pemanas di belakang. Desainnya cukup minimalis. Ya simpel sih seperti itu. Untuk bagasinya, dia tersedia kamera parkir di sini yang ditambahkan langsung sendiri oleh pemilik awalnya. Gue beli bekas ini ya. Dia sudah terintegrasi dengan layar head unit. Kemudian bagasinya ini cukup luas. Ini semua jok saya lipat. Memang rata lantai dan ini bisa dibuat untuk camping ya. Aduh, kita bisa selonjoran di sini. Cukup enak. Dan dia adalah 7-seater yang menurut saya desain kemudian kenyamanannya itu paling nikmat ketimbang merek sebelah. Seperti itu. Luas sekali. Jadi kenapa saya memilih mobil ini, karena kadang saya pergi dengan keluarga, mereka juga ingin istirahat tidur, mereka bisa tidur di sini, anak dan istri. Saya juga tidur di depan sambil nyupir, ya kan? Tidak. Oke, sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Oke, kita bahas bagian mesin dulu sebelum kita test drive, karena ini bagian yang cukup penting. Ini gue sering ketipu di sini. Mesin yang dipakai K14B VVT, tenaganya 96 HP, torsinya 130 Nm. Untuk yang versi non facelift. Untuk yang facelift, tenaganya malah diturunkan menjadi 93 HP, ABS dihilangkan, EBD dihilangkan, dan secara otomatis harga pasarannya jadi turun. Untuk yang non facelift memang banyak dicari karena safety-nya lebih lengkap ketimbang yang facelift. Seperti itu. Tersedia ABS, EBD, dan dia konsumsi bahan bakarnya itu sangat efisien. Karena apa? Karena dia memakai teknologi MPI, Multi Purpose Injection. Jadi dia cukup irit seperti itu. Kapasitas tangkinya itu sekitar 46 liter kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong direvisi aja. Seperti itu. Sudah ada peredam, kemudian kap juga sudah dicat sewarna bodi, meski memang kualitasnya tidak bagus ya, standar seperti itu. Ya cukup oke. Kapnya juga tidak terlalu berat, enteng saja. Sekarang kita jalan aja pakai mobil ini. Aduh. Sekarang kita berada di dalam interior dari Suzuki R3. Kita nyalakan dulu, kuncinya seperti ini. Ini merah-merah, gue terinspirasi pesulap merah. Sistem masih colok kunci, tidak seperti di India. Kita ke bagian yang belakangan. Jangan berharap fitur start stop button di model yang lama. Pengaturan AC manual dengan 3 putar-putaran ini. Posisi duduk menurut saya sangat enak di sini.
joknya sudah head adjuster, kemudian reclining, maju mundur, setir juga sudah tilt meski belum telescopic steering. Kemudian desain dashboardnya ini terbaik lah di kelasnya, meski kualitasnya ini tidak dibilang bagus juga, tapi desainnya bagus. Head unit aslinya dia standar, cuma saya ganti yang sudah bisa aux, bluetooth dan sebagainya gitu. AC tersedia blower, kemudian bisa ke berbagai arah semburannya. Kemudian ada soket lighter di sini, slot USB, transmisi manual dengan 4 speed, gear shift di sini tersedia juga, park brake mechanical, joknya ini sangat empuk dan tebal, enak di sini duduk. Setir saya cover karena kadang tangan kotor. Ada audio steering switch, kemudian di bagian door trim dia cukup tebal, jadi suara dari luar itu minimalis dengarnya, meski masih ada suara teraungan mesin di depan itu sangat terasa. Electric retract sudah tersedia, kemudian kaca juga sudah auto hanya untuk bagian pengemudi, dan dia sudah auto tapi tidak auto down ya, seperti itu. Tersedia Twitter ini untuk di versi yang 2016 facelift dia dihilangkan, kemudian ABS dihilangkan. Untuk yang versi lama ABS tersedia 2 set, cukup oke. Kemudian sun visor di sini tidak ada lampu, lengkap dengan vanity mirror. Lalu AC-nya ini cukup dingin sih, mesinnya 1400 cc, tidak seperti Avanza atau Xenia yang masih menggunakan mesin 1300, jadi dia lebih besar sedikit lah mesinnya. Oke sih, pengendalian duduk di sini enak ya, kalian bisa berimajinasi kalian itu naik Camry gitu, seperti itu. Jadi sekarang kita akan untuk akomodasi tersedia laci di sini ya, cukup luas. Di sini juga ada, di sini ada cup holder. Ini seperti Fortuner ya, tapi kenapa saya hanya ada di sebelah kiri? Bagian pengemudi juga kan butuh ngopi lah, tapi tidak tersedia di sini. Instrumen cluster digital di bagian tengah. Tersedia beberapa fitur di sini. Ini ada indikator suhu di dalam mobil. Untuk saat ini 27 derajat Celcius. Kemudian ada trip kilometer, kemudian sisa bensin, range-nya bensin itu bisa setengah, itu bisa sampai untuk berapa kilo. Kemudian average-nya, jadi dalam kota itu atau luar kota itu 1 liter untuk berapa kilo. Saya dapat mobil ini itu dapat di kilometer 130 dan sekarang sudah 147 km. Lumayan gede sih, tapi wajar lah, wajar. Dia sudah tersedia ABS dan EBD. Itu mantapnya timbang rivalnya. Jadi sekarang kita akan coba jalan. Ayo. Sekarang kita akan coba tes mobil ini, seberapa enak sih impresi mobil ini di jalan. Kita juga akan mengetes suspensinya. Oh, ini hari Jumat ya? Oke, kita lewatin polisi tidur. Ayunannya sih 1,5 sih. Ayunannya 1,5. Cukup reliable, enak pengendaliannya, terlebih setirnya juga sudah tilt meski belum teleskopik. Posisi duduk enak, ergonomis, dia tidak seperti rivalnya Avanza atau Xenia yang kalau diatur ketinggiannya itu
atau recliningnya dia tidak pas untuk tangan dan kaki kita. Kadang kedekatan untuk kaki tapi ini kejauhan untuk tangan, kadang dekat untuk tangan ini kejauhan dari kaki. Pusing deh kalau nyetir kayak begitu. Ibu-ibu itu sedang makan bersama. Oke. Tenaganya bisa dibilang cukup. Tidak kenceng-kenceng amat, tidak pelan-pelan amat. Standar saja. Ini benar-benar rekomendasi yang cocok banget buat kalian kalau kalian pengen beli mobil bekas yang agak murah dengan fitur safety yang cukup lengkap. Ini patut jadi rekomendasi. Apalagi perawatannya cukup murah ya. Dia bermain di putaran bawah sih. Mobil ini selama saya pakai dari bulan Januari kemarin tidak ada kendala apapun, hanya ganti shockbreaker part-partnya dan itu nggak mahal kok. Kemudian ganti oli, dan dia ini tidak seperti Avanza atau Xenia atau yang lain-lain yang per 10.000 km ganti oli. Mobil ini bisa 5.000 km ganti oli. Jadi kemarin 2 bulan sekali saya isi ganti oli. Memang itu sih kelemahannya seperti itu. Cuman nggak ada kendala yang berarti sih. Saya pakai mobil ini ke rute area Jawa Barat sih, Bogor, Tangerang, Depok, Bandung. Cukup enak. Kameramen saya aja tidur di sebelah. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Kita putar dulu di depan, kita ke kesimpulan. Oke, sekarang akhir dari video ini. Terima kasih kalian telah menonton, dan rencana mobil ini akan saya jual. Saya akan taruh kontak person di deskripsi yang saya sediakan di bawah. Saat saya akan jual, saya akan kontak kalian. Mungkin menurut saya itu saja tentang GX 13. Menurut saya mobil ini cukup elegan meski tipenya nggak elegan. GX nyaman dikendarai, irit bahan bakar, kemudian mobil tidak rewel, dan kualitas dari interior juga cukup bagus. Pokoknya recommended untuk kalian semua. Jadi terima kasih kalian telah menonton channel ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe channel ini, serta share ke sosial media kalian kalau kalian suka dengan channel ini. Karena dukungan kalian sangat membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Jadi terima kasih telah menonton. Kami seluruh kru yang bertugas, termasuk kameramen kucluk gue yang satu ini, mengucapkan banyak terima kasih dan salam.